Biasanya para pemasar tidak perlu tahu, tidak harus tahu produk ataupun barang ini produksinya seperti apa, bagaimana, dan terkait produksi. Yang perlu tahu, yang menjadi tanggung jawab produksi adalah orang pabrik. Namun hal ini berbeda ketika yang dibicarakan adalah jasa. Para pemasar bisa jadi perlu tahu terkait produksi dari jasa. Misal, ketika terkait jasa pendidikan atau konsultan pendidikan, orang bisa jadi pertanyaan latar belakang belajarnya di mana, dapat sertifikasinya di mana, tahun berapa, tentang apa saja yang dipelajari, dan lain sebagainya. Jadi secara wawasan, orang pemasaran perlu tahu lebih banyak tentang jasa ini. Nah, maka pada pertemuan ini akan dibahas, akan kita kaji terkait produk dan kategori jasa. Produk jasa berisikan elemen dari jasa. Bisa jadi berwujud, bisa jadi tidak berwujud. Yang terpenting adalah bagaimana nilai ini diberikan oleh jasa tersebut. Nanti kita akan bahas menjadi dua scope. Yang pertama adalah jasa inti, lalu yang kedua adalah jasa tambahan. Apa definisinya, apa unsur-unsur atau bagian yang terkait, kita akan bahas setelah sesi yang ini. Jasa inti adalah manfaat utama yang dicari pelanggan. Misal, kita ambil contoh jasa pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan rangsangan secara mental. Jadi, ketika orang belajar dalam industri pendidikan, ada fungsi utamanya untuk menyempurnakan pertumbuhan dari manusia secara utuh. Manusia itu perlu dibangun secara fisiknya, pikiran, jiwa, juga hatinya. Dengan demikian, manusia bisa belajar, manusia bisa mencintai, manusia bisa meninggalkan nama baik. Kemudian, terkait jasa pendidikan, ada fungsi ataupun manfaat lain untuk pertumbuhan dan percepatan ekonomi. Yang ketiga adalah bagaimana ini manusia memiliki nilai tambah. Dan poin yang terakhir, yang keempat, adalah peningkatan ataupun investasi dari SDM. Jasa tambahan adalah jasa yang digunakan sehingga jasa yang bersangkutan memiliki nilai tambah. Nanti akan menjadi terbagi dua jasa tambahan ini. Yang pertama yang akan dibahas adalah jasa yang memfasilitasi fasilitas dari jasa inti. Jadi fungsi dari jasa tambahan yang pertama sebagai fasilitas penggunaan dari jasa inti. Yang pertama adalah informasi. Informasi yang diberikan harus akurat, maka perlu dikontrol frontlinernya, orang-orang yang berada di depan untuk menyampaikan informasi. Perlu dicek bagaimanakah media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ataupun sekarang biasanya sosial media ataupun website. Sudah akuratkah info produk, info dari harga jasanya, prosedur, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan informasi. Poin yang kedua adalah tentang bagaimana pemesanan terjadi. Nah, orang-orang ini yang terkait dengan pemesanan perlu sopan, perlu cepat, juga tentu saja akurat. Kuncinya di sana. Poin yang ketiga adalah billing.
Billing ini terkait nanti pelanggan biasanya sekarang menggunakan strategi self billing. Jadi pelanggan mengisi sendiri dia membeli produk apa dan sudah diketahui harganya berapa. Nanti fungsi dari pelaku usaha atau timnya mencek kebenaran ini, kemudian menampilkan kembali harganya sekian. Setelah billing di sana, yang terakhir adalah pembayaran. Kata kunci dari pembayaran adalah memudahkan, lalu buat kenyamanan ketika pelanggan membayar. Hindari dipersulit. Misal, ketika pelanggan akan membayar lalu mencari cara untuk pembayaran, bisa cash kah, debit kah, dan lain sebagainya, QRIS kah, atau KRIS ya sebutnya. Apapun istilahnya, metodenya diperbanyak, dipermudah untuk pelanggan melakukan transaksi. Sebelumnya telah dibahas terkait jasa tambahan, bagaimana penggunaan jasa tambahan untuk terkait jasa inti. Lalu yang kedua, kata kuncinya bagaimana nilai tambah ini terjadi terhadap jasa inti. Ada 4 bagian yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah konsultasi. Kata kunci dari konsultasi ini adalah dialog dengan pelanggan sehingga paham apa kebutuhan, apa keinginannya, sehingga dapat diwujudkan menjadi alternatif solusi, dan tentu saja akhirnya adalah closing pada transaksi. Poin yang kedua adalah keramah tamahan. Keramah tamahan ini secara personal terjadi, ukurannya adalah senang, antusias bertemu pelanggan baru, dan tetap hangat dan ramah terhadap pelanggan lama. Apabila secara fasilitas, ruang tunggu yang nyaman adalah bagian keramah tamahan. Naik pesawat, ada bis yang mengantar untuk ke tempat pesawat bila jauh, itu bagian dari keramah tamahan. Poin yang ketiga adalah penyimpanan yang aman. Jalan-jalan ke mall, ada penitipan barang untuk pelanggan. Kita mengirimkan paket, ada asuransi ataupun jaminan packaging yang baik terhadap perlindungan dari barang. Dan yang terakhir adalah pengecualian. Pengecualian ini perlu diinformasikan secara menyeluruh ke semua tim pada pelaku usaha jasa. Agar apa? Agar tak ada miskomunikasi, karena namanya pengecualian tentu saja di luar SOP, standar operational procedure yang berlaku. Contohnya pada permintaan khusus, orang memesan makanan, ingin topping yang berbeda ataupun tidak ingin menggunakan bawang goreng misalnya, seledri, nah itu permintaan khusus kan. Yang kedua, problem solving, tidak bisa digunakan. Saya misal sedang menggunakan jasa tanda tangan online, nggak bisa diaplikasikan. Pihak dari orang yang diajak kerjasama dengan saya, kontak saya, ternyata ada masalah di file ini. Itu kan problem solving, adanya bagaimana solusinya. Lalu yang ketiga adalah kritik, saran, ataupun bahkan pujian itu harus ditampung. Hindarkan Anda menolak kritik dan saran, ini harus ada. Karena kalau misalnya tidak ada area untuk menampung, nanti kemana-mana kritik sarannya ini. Oke. Lalu yang keempat adalah restitusi, penggantian. Bisa jadi ada uang kembali, adanya perbaikan. Poinnya adalah adanya penggantian di sana. Kata kunci pada kategori jasa adalah adanya input dan output, di mana pada jasa ini pelanggan perlu terlibat. Ambil contoh profesi dokter, membutuhkan pasien untuk melakukan diagnosa dan adanya output dari obat misal. Nah, nanti pembagiannya ada 4. Yang pertama, pemrosesan manusia, di mana secara fisik manusia ini perlu ada, perlu hadir, perlu terlibat. Yang namanya manusia, latar belakangnya kan ingin meningkatkan nilainya, memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, pada pemrosesan manusia ini, contohnya ketika ingin memeriksakan mata.
secara fisik saya perlu hadir ke optik. Atau bisa jadi ketika pihak optik yang mau repot, itu semua pilihan kacamata, alat cek, dan sebagainya dibawa ke rumah dengan perjanjian. Tapi kata kuncinya adalah fisiknya hadir. Lalu yang kedua adalah pemrosesan informasi. Oke, saya revisi. Yang kedua, pemrosesan kepemilikan. Pada pemrosesan kepemilikan ini adalah yang pelanggan meminta tindakan nyata. Jadi pada pemrosesan kepemilikan, pelanggannya ini hadir dan sebatas menyerahkan barang lalu membayar. Ya, tindak lanjutnya misal mengirimkan paket. Oke, paket ini diminta untuk ditindaklanjuti dikirim. Yang ketiga adalah pemrosesan dari stimulus mental. Adanya informasi untuk menstimulus sehingga ada perubahan sikap, perubahan perilaku pada pelanggan di sini. Tentu saja ada etika dan wawasan sendiri yang perlu dipahami. Contohnya pada penyiaran. Nah, yang terakhir, ini baru pemrosesan informasi. Bagaimana wujudnya ini dikatakan yang paling tidak nyata. Ini bisa jadi dilakukan oleh mesin dan juga oleh otak manusia. Contohnya pada mesin adalah diagnosa medis dikirimkan. Ya, hasilnya ini. Kan alat cek misalnya ya, keluar data. Lalu yang kedua, dengan otak manusia, ambil contoh konsultan hukum. Otaknya dioptimalkan mendiagnosa sebuah kronologis hukum sehingga menjadi opini hukum. Oke, itu dia bahasan pada bab ini.